الهادي صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Gimana? Ya, orang enggak tadi. Ya, kelima wayang bagi ya. Tunggu ya, baris berapa? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi. Ayub alaihi surat Yasin al-Mubarakah. Bikaulihi alaihi salatu wassalam. Ikra'u ya ikra'u ala-mautakum surat Yasin. Yuqalu inna dalika yusahiru tul ar-ruhi walimauti Walaupun wasakaratun wakutusahalu watuhawanu ala ba'dil mu'minin wa bima yurwa an malakil mauti alaihi salamu salamu qala ilmi likulli mu'minin syafiqun wafiqun yatatahdul mauta fi hal qawlihim anwa'un minal fitani wa iyadullah walidhalika yang bagi al-islam sumanya duruhum min qiraatul Qur'an wa ahli suraya وذكر أحوال الصالحين من خروجهم من الدنيا وفي بعض الآثار أن الشيطان لعنه الله أقرب ما يكون العبد عند وفاته حرصا منه على أن يفتنه ولكن إنما سلطانه على الذين يسمعونه وإنهم مشركون يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجه الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ya, lanjutan pelajaran yang kita pelajari ya tentang menghadapi orang yang akan meninggalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi ayyuqra alaihi surat Yasin al-Mubarakah. Dan sangat dianjurkan orang yang menghadiri kematian seseorang, artinya dia dalam keadaan detik-detik menjelang kematian, ya dianjurkan, disunahkan yang hadir untuk membaca surah Yasin. Artinya kita hadir atau datang ke tempat orang meninggal dunia, yang mana sudah ada tanda-tanda dia akan meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Ya paling sudah kita pelajari. Kalau dia nampak ada kegelisahan, kita ingatin dia sama amal takwanya. Kemudian kita ingatin bahwa Allah ngampuni dosa, akan ngampuni dosa dia. Dia akan ada keresahan. Kemudian kita talkinkan, kita bimbing untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau udah diucap kalimat la ilaha illallah, ya yang lain diam, jangan cerita yang lain, kecuali dia ngomong yang lain tentang dunia, maka dianjurkan untuk mengulangi kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar akhir omongannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita tahu bersama, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang omongan terakhirnya kalimat la ilaha illallah bakal masuk surga. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan lagi? Wa yanbaghi ayyaqra alaihi surat Yasin al-Mubarakah. Dianjurkan, sunahkan bagi yang hadir ya untuk membaca surah Yasin. Kalau udah nampak tanda-tanda kematian menjelang ajal. Dikaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sesuai dengan hadis Rasul yang berbunyi Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah. Mauta mana dua, yang akan meninggal dunia atau yang telah meninggal dunia. Jadi ikra'u ala mautakum surah Yasin. Bacalah kepada orang yang akan meninggal dunia atau orang yang telah meninggal dunia, bacakan surat Yasin. Ini perintah dari Rasul SAW. Jadi sini orang baca Yasin ketika tahlilan
berarti mengalahkan perintah Nabi Muhammad SAW. Masa bodoh, dia bilang bid'ah, dia bilang macam-macam urusan dia. Ya, tapi kita mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan tahlilan zikir Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia, kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, jadi baca Yasin. Baca Yasin, berapa orang yang baca? Terserah, mau yang satu orang baca atau baca ya rame-rame atau baca tiap orang baca pribadi silakan. Nanti bacakan ya. Kemudian ada lagi mengatakan baca surah Ar-Ra'd. Baca surah Ar-Ra'd. Ya, Yasin dibaca juga, surah Ar-Ra'd dibaca juga. Untuk apa semuanya? Yuqalu inna dzalika yusahilu tulur ruh. Dikatakan kegunaan atau manfaat surah Yasin dibacakan kepada orang yang akan meninggal dunia, termasuk baca surah Ar-Ra'd, akan menggampangkan keluarnya ruh. Jadi ruhnya keluar dengan gampang. Jangan dengan baca, dengan berkahnya surah Yasin kita baca, dengan berkahnya surah Ar-Ra'd yang kita baca. Jadi ruhnya keluar dengan gampang. Dia nggak nampak kegelisahan, kesakitan, yang mana ruhnya bakal cabut, dia nggak gelisah, nggak gerak-gerak sih nggak suka. Nah jadi dengan apa? Dengan kita membacakan surah Yasin atau surah Ar-Ra'd. Udah. Kemungkinan ada yang selesai baca Yasin, ada yang belum baca Yasin, tahu-tahu udah sudah nggak ada. Ya, bagaimana kita mengatakan orang sudah meninggal dunia? Ya, ada yang mengatakan pakai kaca ya, ambil kaca, Napas. kalau dia masih apa tuh? Bus. Ada embunnya. Iya. Ya, kaca. Kaca apa nih? Kaca apa nih bisa? Iya. Bisa nggak? Kaca. Kalau kacamata bisa kacamata? Bisa. Bisa. Ya, kaca yang pipa kosmetik ada tuh? Bisa. Ya gitu aja kan. Ya kalau ada masih ada yang punya berarti mak tidur. Kalau enggak terserah, nanti ada yang mata, ada yang di mulut apa tuh? Nabi. Nah di nanti gitu aja. Tempelin di hidungnya, kalau dia masih ada embunnya berarti masih hidup. Kalau enggak mati ya. Nah jadi apa kegunaannya surah Yasin dan surah Ar-Ra'd? Menggampangkan inna dzalika yusahilu tulur ruh. Itu semuanya dapat menggampang keluar roh. Rohnya gampang keluar, nggak macet. Bagaimana nggak macet? Diibaratkan kalau malaikat cabut nyawa orang kafir, orang maksiat, seperti narik benang yang dililit dengan pohon duri. Duri tarik, nyangkut nggak? Nah, itu nyangkutnya sakit luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau orang mukmin seperti nyambut apa? Rambut yang ada di adonan roti. Ada rambut gampang nggak? Nah, gampang. Jadi nggak ada kesakitan lagi. Atau habis itu lagi. Ya, tapi kalau orang kafir bisa ketakutan, berubah berduduk ke kiri kanan. Maka banyak orang kafir meninggal dunia itu kadang diikat. Karena itu berontak-berontak. Karena menahan sakitnya sakaratul maut ya. Walil mauti kurabun wa sakaratun. Kematian itu ada kesusahan, ada sakaratnya. Apa maknanya? Waktu ruh mau keluar dari badan kita sakitnya luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah waktu dicabut, ya, kemudian ya pertama kali dia masih dirahnya, malaikat maut datang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau malaikat maut dia belum akan maut. Ya, ada tugas dari Allah Ta'ala, ada tugas. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku cabut nyawamu, maka aku laksanakan. Tapi kalau engkau ya Rasulullah nggak izinkan aku nggak mau mencabut nyawamu. Ya, akhirnya Rasulullah laksanakan tugas. Dia Ta'ala, dia Allah Ta'ala sudah memberikan engkau wahai nyawaku, cabut nyawaku, silakan cabut. Setelah cabut, Rasulullah sakitan. Sakit, wahai malaikat maut, Rasulullah sakit, berulang kita. Bagaimana itu jadinya? Dan sakit yang luar biasa. Sakitnya gimana? Ada yang lebih sakit ditebas sama golok, sama pedang sangat tajam. Sakit yang luar biasa ketika orang menghadapi sakaratul maut. Jadi ruh nggak kelihatan. Ruh ini di tubuh kita ada ruh. Karena kita bisa kesini, di tubuh kita ada ruh. Nanti kalau ruh keluar dari tubuh kita mati. Nah, ruh keluarnya yang kita anggap ruh nggak kelihatan, tapi ruh sakit. Kalau ruhnya keras, ya anggap kayak kayu, sakit, pantas ibaratnya.
Karena roh mau keluar di tubuh kita, roh nggak kelihatan. Roh ada di mana? Kalian tahu. Roh ada di kepala, enggak? Ya alunaka roh. Ya Muhammad, orang-orang nanya kepada tentang roh. Dia bilang enggak. Min amrobi ikut amrobi, katakan pada mereka Muhammad, roh itu urusan aku, urusan Allah Taala. Jadi nggak kelihatan loh, tapi mau keluar sakit loh biasa. Ya. Wabat tusahalu wa tuhawanu ala bal mu'minin. Dan ada orang mukmin, sebagian mukminin yang digampangkan, dimudahkan keluarnya roh. Ada. Nggak terasa, kadang lagi baca-baca ya habis, kadang cuma rebahan habis, kadang cuma diam sebentar atau habis, ada gitu. Jadi tuhawan, tusahal, digampangin sama Allah, diringanin, dimudahkan sama Allah, terusnya keluarnya gampang. Karena orang kafir sakit luar biasa ya. Wa bima yurwa an malakil mauti alaihissalam annahu qala, dan daripada yang diriwayatkan dari tentang ceritanya malaikat maut annahu qala, bahwa malaikat maut pernah berkata, ya, ini bikuli mu'minin syafiqun rafiqun. Aku kalau cabut orang mukmin, ya tentu punya bertakwa. Aku nyabutnya penuh kasih sayang, penuh lemah lembut. Jadi aku kata malaikat maut waktu nyabut orang mukmin penuh kasih sayang, penuh lemah lembut. Jadi nyabutnya pelan-pelan, nyabutnya enggak gentak. Iwan enggak gentak kok. Ikan gentak. Ya, jadi bangga. Nah, ini nyabutnya apa tuh? Pelan-pelan. Nah, ini kenapa demikian? Karena dalam riwayatnya kata ini permintaan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah wahai mau sakit sakaraat tersebut kata Rasulullah. Bagaimana kau nanti cabut umatku, wahai Israel? Nanti kalau engkau menyebut umatku gimana? Apakah umatku merasakan sakit juga? Tenang ya Rasulullah. Aku kalau cabut orang mukmin dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Nah, jadi permintaan Rasulullah agar kita ini enggak terlalu rasanya sakit yang luar biasa. Kalau kita ya berarti kita beriman, takwa, laksanakan takwa kewajiban kita kepada Allah Taala, nanti keluar kita dengan gampang. Karena malaikat maut udah menjawab permintaan Nabi Muhammad SAW. Permintaan Rasulullah untuk lemah lembut, pelan-pelan ketika mencabut nyawanya orang mukmin. Maka apa dia katakan? Ini bikulli mu'minin ya syafiqun rafiqun. Aku kalau cabut orang mukmin penuh kasih sayang, penuh kelembutan, pelan-pelan, nggak kasar, nggak digentak aja begitu ya. Kalau kedet gimana kedet? Kedet kasar nggak kedet? Sama. Gitu nggak? Jadi cabut pelan-pelan, ya cabut pelan-pelan. Kalau mungkin gitu orang mukmin ya, orang kafir, hampir gentak ya. Wah ya, gimana dah? Paham ya? Waqad tahdurul mauta fi halikal waqad tahdurul mauta fi halikallihim anwa min fitan wa iyadillah. Terkadang ada orang-orang yang akan mati waktu mereka lagi sakaratul maut menjelang ajal, macam-macam ujian, macam-macam fitnah datang pada mereka. Cobaan ujian agar seorang mati kafir. Karena Nabi bilang, ya setan tuh godaan terakhirnya menggodain orang mukmin supaya mati kafir gimana? Ini macam-macam cobaan, ujian, ya supaya dia mati kafir. Setan berusaha semaksimal mungkin karena ini godaan dia terakhir, maka dia berjuang habis-habisan untuk membuat orang mati kafir. Dengan cara apa? Ya macam-macam cobaan, ujian. Karena orang yang akan meninggal dunia ngerasain aus yang luar biasa. Kemudian ada dijelaskan kepada antum semua tentang haus yang luar biasa, yang mana kehausan tersebut hanya dirasakan oleh orang yang akan meninggal dunia. Ya, dia nggak ngomong, nggak ngucapin saya haus, saya mau minum, nggak ngomong, udah nggak bisa, luar biasa. Nah, makanya di sini datanglah setan yang melihat dia doang bawa minuman. Ya, kata setan, aku tahu kamu haus kan? Ya, aku haus. Mau minuman nggak? Mau. Ya, tapi ada satu syarat. Ya, matilah secara agama Nasrani atau agama Yahudi.
Ya, kalau dibilang yes atau enter, kasih minimal mati kafir. Nah, makanya kalau orang dalam keadaan sakaratul maut, sunnah orang yang hadiri, yang datang, tajrid apa tadi? Masukkan air ke mulutnya, ambil sendok, baru dia aus udah sunnah begitu. Dia nggak ngomong saya aus, nggak aus nih, mana air, nggak ngomong, tapi tahu diri. Karena dia lagi keadaan aus luar biasa, lagi menghadapi godaan setan. Nah, itu berat. Bahkan coba, jadi di sebelum kematian ada pitan, apa pitan juga pitan, coba-cobaan ujian dia. Kemudian bentuk lain yang cerita sama antum apa? Akan datang kepada dia tersebut orang yang paling dia cintai dunia. Setan menjelma muka bapaknya, muka ibunya, muka orang dia cintai dunia. Ya, perempuan datang tampang ibunya. Wahai anakku, agama benar adalah agama Yahudi Nasrani. Maka kamu jangan mati dalam Islam, mati Yahudi Nasrani. Yang ngomong ibu kita, yang ngomong orang tua kita. Goyang nggak kira-kira? Nah, maka di sini yang ngerti ilmu tauhid, ya, yang harus selamatkan nggak bakal begitu. Nggak anti syaitan, tidak setan. Nah, kalau kita gitu begitu, lenyap dia. Nah, makanya nyobain. Cuma kita ngerasain, dia yang ngerasain. Kita hidup nggak tahu, dia yang sakaratul maut yang ngerasain semuanya. Alhamdulillah, insyaallah Allah selamatkan kita agar kita meninggal dalam keadaan mati husnul khatimah. Ya, kita selamatkan daripada godaan syaitan yang berat, ya, yang mana mereka habis-habisan jor-joran untuk apa tuh? Menggoda orang supaya mati kafir. Naudzubillah min dzalik, ya. Terus walidzalika ya bagi al-ihsanu liman yahduruhum min qiraatil Quran. Ya. Dan oleh sebab itulah dianjurkan juga yang menghadiri kematian untuk memperbanyak baca Quran. Terserah tadi Yasin, Tabarok, apa saya bebas Quran, mau Tabarok ya, mau Rokat boleh, ya, mau surat Kulhu boleh, perbanyak, perbanyak, ya. Untuk apa? Minta kepada Allah agar Allah gampangkan keluar gampang mudahkan ruhnya keluar, ya. Wa ahaditsur rajai wa dzikri ahwal sholihin inda hujihim minad dunya, ya. Dan banyak sekali dan diceritakan kepada mereka tentang harapan mana harapan, tenang, jangan khawatir, Allah Ta'ala Maha Pengampun, ya insyaallah Allah ampuni untuk dosa, ya. Ayo istighfar astagfirullahaladzim. Dia ngomong nggak fasih, terserah, yang penting dia tersebut apa udah besar harapannya terhadap Allah Ta'ala pengampunan, ya. Dan ceritakan juga orang soleh yang akan meninggal dunia. Wadia yang mana mereka mati yang husnul khatimah, ceritain agar dia apa? Semangat. Ya, semangat, besar hati untuk mati husnul khatimah. Ya, jangan bilang ya itu nggak bakal diampuni, jangan. Ya, yakinlah Allah Ta'ala ampuni itu punya dosa. Ya, Allah Ta'ala perbanyak itu punya pahala. Jangan kita berbuat daripada ini, ya. Girang-girangin supaya dia semangat, support, gak ketakutan, ya. Wa fi ba'dil asari, dan di sebagian asar, ya, kalamnya sahabat katakan apa? Ana syaitan ala Allah, syaitan yang Allah Ta'ala laknat, aqrabu ma yakunu ila abdi ida wafatihi. Syaitan paling dekat menggoda seorang hamba ketika dia mau wafat, meninggal dunia. Nah, jadi itu syaitan seperti yang bilang tadi, ya, detik-detik terakhir, artinya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk dia mati husnul khotimah. Untuk apa? Hisab minhu ala ayatina. Dia punya tujuan untuk memfitnah, memberi ujian, ya, yang mana agar dia mati su'ul khotimah. Mati tidak memeluk agama Islam, mati kafir. Syaitan begitu. Jadinya kalau kita katakan jenda setan turun semuanya. Jadi yang godain bukan prajurit, apa tuh? Bintang 7, bintang 5 ya, misalnya itu. Berusaha semaksimal agar orang mati kafir, gimana caranya? Banyak kalau kita baca tentang surat kita Ar-Rum tuh, bintang-bintang ujian-ujian yang dihadapi oleh orang yang akan meninggal dunia, ya.
Walakin innama sultanu alladhina yatalawnahu walidhum bihi musyrikun. Tetapi yang kena digoda, ya, kalau orang mukmin, insya Allah selamat daripada godaan syaitan. Selamat, ya, dengan dia tahu ini godaan syaitan, Allah selamatkan. Kemudian banyaknya doa yang dia lakukan. Apa di antaranya? Seperti kita baca Yasin, baca Latif, apa kita katakan? Ya, dari Islam, aminah dari Islam. Ya, ini doa. Kemudian ada kata-kata, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ulang-ulang. Nah, ini menepis, menolak godaan syaitan-syaitan, godaan kita kamukan. Ya, Allah jaga kita mati husnul khatimah. Ya, syaitan kamukan pada kita, ya. Nah, terus ya, yusabitullah alladziina amanu bi qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman Allah Ta'ala teguhkan iman mereka, Allah Ta'ala teguhkan, ya, bil qawli sabit, dengan perkataan yang kuat, ya, di dunia dan akhirat. Artinya mereka orang mukmin selamat dari godaan syaitan. Ya, siapa itu orang mukmin? Itu orang mukmin yang ngerti hadir majlis taklim, hadir pengajian, ngerti bahwa dia bakal ujian. Yang menjelma ini adalah syaitan. Yang bilang ini berarti cara Yahudi aslinya ini syaitan. Nah, nggak dianggap oleh dia, selamat dia. Nah, syaitan jaga, Allah Ta'ala jaga, nggak ada godaan syaitan. Wa yudhillahu dhalimina wa yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala akan sesatkan orang zalim. Allah Ta'ala akan berbuat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Udah Isya ya? Kita mulai telat atau gimana? Telatnya udah terus sampai. Ya, Ami belajar ya. Ya, karena ada undangan maulid, ya udah kita sini aja dah. Maka di sadul khawful salih. Wallahu a'lam.